Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam program Resapi di hari ini. Saya mengajak saudara-saudara mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami arahkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan ketika Engkau memanggil kami untuk menerima kasih-Mu yang mewujud dalam pengajaran Tuhan yang hendak kami terima saat ini, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami dalam memahami serta menghidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan di hari ini, kita ambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 14, 17, dan dilanjutkan ayat 22, yang demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, dan mereka hidup di perantauan. Artinya mereka hidup sebagai orang asing di suatu daerah. Rasul Yakobus sangat tahu bahwa hidup sebagai orang perantauan di tengah situasi yang beragam tentu berat dan sulit. Terlebih untuk menjaga imannya di tengah arus zaman pada saat itu. Arus zaman pada saat itu tentu menjadi godaan, tantangan bagi kemurnian iman orang-orang percaya. Karena iman bukan hanya sekedar sebagai pengakuan yang pasif, melainkan sebuah pengakuan yang harus mewujud di dalam kehidupan yang nyata dan konkret. Dengan jelas Yakobus mengatakan di dalam ayat yang ke-17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita saat ini ketika masih kecil sudah dibaptis. Maka kita juga disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, orang-orang yang telah menerima keselamatan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa keselamatan ini baru benar-benar akan menjadi bagiannya kalau iman pada karya keselamatan ini adalah iman yang hidup. Karena iman yang hidup itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Melalui iman yang hidup, kita memiliki kekuatan yang menggerakkan kita untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia. Dan pertanyaan reflektif bagi kita saat ini, sejak kita mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, sudahkah iman itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita? Dari orang yang tadinya suka bermalas-malasan menjadi orang yang rajin.
Dari orang yang tadinya tidak peduli terhadap lingkungan sekitar dan sesama, menjadi orang yang menaruh perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Dari orang yang tadinya sembrono dengan kehidupannya, menjadi orang yang serius menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dari orang yang dikuasai oleh rasa takut, sehingga menjadi orang yang selalu ragu-ragu, tidak percaya diri, selalu menaruh curiga kepada orang lain, berubah menjadi orang yang bisa mengalahkan rasa takut dan hidup sebagai orang yang berani menyatakan kebenaran dan memandang hidup dengan kacamata yang positif. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah hari ini kembali mengingatkan kepada kita supaya kita semakin memperteguh iman kita kepada Kristus sebagai guru dan juru selamat, supaya iman kita bisa menjadi kekuatan di dalam kita menjalani panggilan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati.